Masih bangun. Tapi ada Pak, kita jadi. Waduh, tempat ya. Oke ya. Oke ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kasat Reskrim, yang saya hormati seluruh insan pers, hari ini rekan-rekan dari pers yang hadir dalam rangka konferensi pers Polresta Mataram, di mana hari ini kita akan merilis ungkap kasus tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Pengungkapan ini kita lakukan pada hari Selasa pada tanggal 29 April sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di toko Vido Jalan Tumpang Sari nomor 23 Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan tersangka inisial IPA, tempat tanggal lahir Bali, Karangasem, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, kewarganegaraan WNI. Kemudian modus operandi pelaku memproduksi dan selanjutnya mengedarkan atau menjual minyak goreng kemasan dengan merek Minyak Kita produksi CV Putra Jaya Kencana dengan ukuran yang tercantum pada label 2 liter dan 5 liter di wilayah Pulau Lombok, namun ternyata isi dalam kemasan minyak goreng tidak sesuai dengan ukuran yang dicantumkan pada label kemasan. Kemudian kronologis atau pengungkapan, jadi berawal dari anggota Tipiter yang mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran minyak goreng merek Minyak Kita yang ukuran ataupun liternya tidak sesuai dengan label yang tercantum. Kemudian dilakukan pengungkapan oleh anggota kami di lapangan. Kemudian akan saya bacakan BB terkait dengan pengungkapan ini. Yang pertama, 586 kemasan minyak goreng merek Minyak Kita ukuran 2 liter yang diproduksi oleh CV Putra Jaya Kencana. Kemudian yang kedua, 6 jerigen minyak goreng merek Minyak Kita ukuran 5 liter. Kemudian 1 lembar nota pembelian nama toko laris, 1 lembar nota tertanggal 29 bulan 4 dengan stempel toko Vido, 1 lembar nota pembelian nama toko Bulog tertanggal 5 bulan 5 2025, kemudian 3 unit timbangan digital, 6 set mesin pengisian minyak goreng yang terdiri dari filling mesin dan sealing mesin, 1 unit mesin pengisian minyak goreng terdiri dari filling dan dari filling mesin, 2 buah tangki stainless merek Penguin ukuran 2000 liter, kemudian 20 jerigen warna putih ukuran 4,5 liter, 2 buah spidol permanen warna hitam, 1 buah bak stempel merek Joyko, 2 buah stempel, 1 unit mobil merek Mitsubishi Colt L300 warna hitam, nopol DR8142SP, dan 1 unit mobil merek Isuzu pickup turbo warna hitam, nopol DR8968AI. Kemudian pasal yang dipersangkakan adalah pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah.
Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau kita ke TKP dulu ya. Kita lihat lokasi. Cara nuang. Oh, ya. Ini yang berapa liter? Nah, ini BB yang 5 liter. Ya. Kemudian ini BB yang 2 liter. Ini ada timbangannya digital. Ini timbangan digitalnya. Kemudian di belakang itu adalah BB mobilnya. Ya, kita lihat ke TKP di dalam. Ada tempat ya. Oke ya. Aja ya. Dari awal sini benar? Benar. Oh, benar. Tankinya di sini. Oh, di sana. Di awal sana. Silakan dijelaskan. Penyidik dampingi. Dampingi terlampu. Jadi ini minyak dari sini ya, ditampung. Jadi ditampung, kemudian selangnya masuk ke dalam. Jadi dari sini, nah itu dikemasnya di dalam, ya. Jadi memang awal semua ditampung di sini untuk minyak. Kita akan masuk ke sebelah. Ukuran masing-masing sesuai dengan ini. Dia sudah satu mesin itu sudah disetting dia misalnya 5 liter aja yang 2 liter beda memang satu takaran satu mesin. Berarti dituangnya di sini ya? Iya. Kalau di sana tuh sama. Dia sama. Semua sama ya. Jadi cara kerjanya sama. Tidak kurang. Ya. Terus itu aja. Setelah itu baru dikemas di dalam terus. Ya. Oke. Ini LTV bukan? Baik teman-teman wartawan, jadi tadi kita sudah melihat langsung ya, baik WB maupun lokasinya seperti apa. Dari tersangka sudah menunjukkan cara kerjanya. Mungkin sekian, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini silahkan ada yang mau bertanya langsung saja ya, silakan. Dari hasil penyelidikan berapa lama beroperasi? Silakan nanti dari Kanit Peter yang akan menjelaskan.
Selamat siang, izin rekan-rekan. Tadi bisa diulang pertanyaannya, Pak? Kalau dari hasil penyelidikan sudah berapa lama melakukan aktivitas? Terkait hasil penyelidikan kami, itu sudah pada saat cek terkait hasil penyelidikan kami, Polresta Mataram di bawah pimpinan Kasat Reskrim dan di bawah pimpinan Kapolresta Mataram, kami melakukan penyelidikan dimulai pada saat viralnya minyak kita ini yang tidak sesuai dengan takarannya itu pada saat bulan Ramadan. Karena pada saat bulan Ramadan itu terkait kasus minyak ini sedang beredar luas, baik bukan hanya di Lombok akan tetapi di seluruh Indonesia. Maka dari itu kami juga sesuai dengan perintah pimpinan kami melaksanakan penyelidikan. Mungkin itu aja, cukup. Kalau pengakuan tersangka berapa lama dia melakukan kegiatan ini? Artinya membuat kemasan apa segala macam itu melanggar takaran. Terkait untuk tersangka itu melakukan pengemasan ataupun terkait minyak ini itu dimulai pada sekitar awal tahun mungkin pada saat viralnya terkait minyak kita ini juga. Tersangka apakah ditahan atau tidak, dokter? Ini kan sudah lama ya kasusnya ini, kalau kita lihat dari awal tahun. Nah, bagaimana mungkin tanggapan dari kepolisian sendiri terkait dengan sudah lamanya peristiwa minyak kita ini? Apakah ada koordinasi dengan Disperindak mungkin ke depan yang di bidang itu ya? Karena ini kan sudah cukup lama nih, jadi kalau kita lihat tentang waktunya ada banyak kerugian di sini, mungkin seperti apa? Baik. Sambil di ini ya, kita pengen kenal, mungkin kalau mau bertanya dari media. Medianya. Saya kenal, kalau Made saya sudah tahu, kalau ini saya sudah tahu. Nanti nggak kenal nggak sayang, gitu ya. Ya, silakan. Dari mana tadi? Tadi saya kan dari media NTB 1. Ya. Ada yang jalan dari Siap. Terima kasih rekan-rekan ya, dari hasil penyelidikan. Tentunya dari awal kita sudah melaksanakan penyelidikan dengan Disperindak. Nah, memang ini temuan Disperindak. Jadi kami Disperindak memberikan informasi ke kami untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Jadi kalau masalah koordinasi kaitannya dengan dinas, itu dari awal kita sudah koordinasi dan berjalan bareng. Gitu. Karena memang ini memang jadi atensi Pak Presiden kaitannya dengan ketahanan pangan dan dapur umum. Tentunya kita akan perketat untuk pengawasan dari segi hukum atau pembinaan, karena efeknya akan sukses tidaknya nanti makan gratis tersebut. Jadi untuk koordinasi kita dari awal informasi itu dari Disperindak. Ya. Jadi kita melakukan penyelidikan kembali dan kita juga periksa saksi ahli juga dari Disperindak. Semuanya sudah kita lakukan dalam penyelidikan, jadi bentuk penyidikan, dan kita akan melakukan penahanan tentunya. Oke? Iya, ditahan. Lagi. Perusahaan saya hadir dari RRI. Perusahaan ini juga di bidang apa, kemudian dari mana para tersangka atau perusahaan tersebut mendapatkan barang sebanyak ini? Bapak bisa lihat sendiri ini di bidang minyak, tentunya perdagangan ya kalau minyak ya, gitu. Jadi rekan-rekan ini teknis berdagang bagaimana caranya suatu perusahaan bisa menghasilkan atau menguntungkan yang lebih. Nah, di situ timbulnya keuntungan. Makanya ketika ada 5 liter, setelah itu kita timbang ulang kurang 1 on saja sudah melanggar aturan konsumen. Begitu. Jadi itu memang hal yang sering kita temukan di lapangan, hal-hal seperti itu. Tapi kita akan terus menindak dan terus membina dan terus memberikan informasi ke seluruh pedagang agar tetap melaksanakan
dalam dagangnya itu memang benar-benar sesuai dengan aturan pemerintah. Yang harusnya pemerintah 600 mili ya 600 mili dijual. Yang harusnya 1 liter ya 1 liter dijual. Nah, kalau berbicara bidang ya di bidang perdagangan. Bidang mana? Minyak. Yang bersangkutan jual minyak dengan mengurangi volume agar keuntungannya lebih. Seperti itu. Karena itu bisa kita gambarkan secara bersama-sama. Terus lagi? Berarti perusahaan ini distributor resmi produk minyak kita, Pak? Iya, betul sekali. Tapi hanya volumenya aja yang berkurang. Ya, itu sudah kita bicarakan dengan Disperindak, kita juga melalui saksi ahli, sudah sepakat semuanya. Kita akan naikkan kasus ini dan akan melaksanakan penangkapan dan penahanan. Apakah nanti perusahaan ini akan disegel atau seperti apa? Oh, kita lihat nanti, kita gelar kembali ya. Setelah itu, karena kaitannya dengan perusahaan, tentunya di sini banyak halayak manusia yang bekerja, masyarakat yang bekerja. Kita pertimbangkan nanti sesuai dengan prosedur kami di kepolisian. Apabila memang harus kita terpaksa dan maksa untuk menutup perusahaan ini, kita tutup. Dan apabila kita pertimbangkan dengan dinas berkaitan, perusahaan ini tetap buka, hanya saja pimpinannya atau setingkat ownernya saja yang atau manajernya saja yang kita melaksanakan tindakan hukum. Karena apa? Karena kita harus berpikir di sini banyak karyawan butuh banyak kebutuhannya di rumah. Apabila ini tutup, mereka pasti menangis. Jadi kita akan berusaha, kita akan gelar kembali, kita akan membuat formula bagaimana caranya usaha ini tetap berjalan. Tentunya kita akan melaksanakan pengawasan juga, kerjasama dengan dinas terkait kaitannya dengan perusahaan ini. Jadi hal tersebut kita tentunya butuh gelar. Nanti setelah gelar baru kita lihat apakah buka atau tutup. Demikian. Dari tindak kecurangan yang dilakukan oleh tersangka ini, dia dapat keuntungan berapa? Oh, itu nanti kita audit ya. Nah, belum. Intinya kita volume itu berkurang. Yang menimbang itu Disperindak, bukan kami. Dari ahli sendiri yang menimbang. Ya, jadi kami atas kerjasama tersebut, makanya kami tindak lanjuti kegiatan ini. Oke? Cukup. Ada tambahan? Ada tambahan? Cukup? Oke. Baik. Ya. Baik, terima kasih ya. Jadi intinya bahwa kan kemarin banyak sekali kejadian-kejadian hal yang sama di tempat lain, dan tentunya kami dari Polresta Mataram juga melakukan hal yang sama terkait dengan penyelidikan kasus minyak kita di beberapa daerah. Kita lakukan di sini juga. Karena apapun juga tentu ini akan kerugiannya adalah pada masyarakat. Karena minyak kita ini kan pasti dikonsumsi oleh halayak yang banyak. Tentu kami berharap ya, kami menghimbau kepada tadi salah satunya ya pedagang, distributor ya, berlakulah secara ketentuan yang ada. Artinya jangan lagi ada pengurangan-pengurangan yang nantinya justru merugikan masyarakat. Dan kami berharap masyarakat juga bisa melaporkan kepada kami kalau ada kecurangan-kecurangan tersebut. Segera laporkan kepada kami membuka pintu, kami membuka saluran-saluran yang ada untuk pengaduan. Silahkan adukan kepada kami agar kami segera dapat tindak lanjuti. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah memberikan informasi, dan tentunya ini adalah berkat kerjasama Polresta Mataram juga dengan masyarakat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.